Selamat berjumpa kembali anak-anak. Materi kita kali ini adalah menentukan turunan dengan aturan rantai. Seorang ahli matematika kita, yaitu yang bernama Leibniz, di mana notasi dari Leibniz itu adalah dy dx fx sama dengan f aksen x. Maksudnya bahwa sebuah fungsi jika didiferensialkan itu sama saja artinya dengan f aksen x, sehingga jika diambil y sama dengan fx itu sama dengan f gx sama dengan fu dengan u sama dengan gx, maka dy dx itu sama dengan f aksen x, f aksen u sama dengan dy du, dan g aksen x sama dengan du dx, sehingga terdapatlah dalil rantai dy dx sama dengan dy du kali du dx. Pada pertemuan yang lalu, rumus yang terakhir itu adalah y sama dengan u berpangkat n, dengan u itu adalah fx. Maka turunan dari fungsi tersebut adalah n kali u berpangkat n kurang 1 kali turunan dari fungsi tersebut, yaitu u aksen. Jika dikaitkan dengan dalil rantai bahwa dy dx itu sama saja artinya dengan y aksen, dy du sama dengan n kali u berpangkat n kurang 1, dan du dx itu sama dengan u aksen. Sehingga dalil rantai di atas itu dapat diperluas menjadi dy dx sama dengan dy du kali du dv kali dv dx, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan 3 buah contoh. Contoh yang pertama dalam bentuk aljabar, yaitu y sama dengan x kuadrat tambah 6 berpangkat 3. Jika kita menentukan turunan dari fungsi ini dengan menggunakan dalil rantai, kita misalkan dulu u sama dengan x kuadrat tambah 6. Maka turunan dari u yang dinyatakan dengan du dx sama dengan 2x. Y sama dengan u pangkat 3, di mana u tadi sudah dimisalkan x kuadrat tambah 6. Maka turunan dari fungsi tersebut adalah dy du sama dengan 3u kuadrat, sehingga terdapatlah hubungan dy dx sama dengan dy du kali du dx, di mana dy du sama dengan 3u kuadrat, sedangkan du dx adalah 2x. Tinggal kita kalikan saja, di mana u tadi sudah dimisalkan x kuadrat tambah 6. Selanjutnya contoh dalam bentuk trigonometri yang kedua. Contoh yang kedua, y sama dengan sinus kuadrat 2x kurang 1. Dimisalkan, kalau kita perhatikan bahwa di sini ada 3, ada fungsi sinus, ada kuadrat, ada 2x kurang 1. Maka kita mulai dari belakang. Karena ada 3, maka kita misalkan u v sama dengan 2x kurang 1. Maka turunan dari fungsi ini yang dinyatakan dengan dv dx itu sama dengan 2. Selanjutnya, karena di sini tadi ada fungsi sinus, maka
U sama dengan sinus V, di mana V sama dengan 2X kurang 1. Maka du dV sama dengan kosinus V, karena turunan dari sinus adalah kosinus. Dan yang terakhir adalah Y sama dengan U berpangkat 2. Kenapa? Di mana U tadi sudah dimisalkan sinus P, maka turunan dari dy du sama dengan 2U. Dengan menggunakan dalil rantai, dy dx sama dengan dy du kali du dv kali dv dx. Kita kalikan satu per satu. dy du sama dengan 2U kali kosinus V kali 2. 2 dengan 2 kita kalikan langsung sama dengan 4. U tadi sudah dimisalkan sama dengan V, sinus V. Maka itu sama dengan 4 kali sinus V kali kosinus V, di mana V tadi adalah 2X kurang 1. Maka turunan dari Y sama dengan sinus kuadrat 2X kurang 1 adalah 4 sinus 2X kurang 1 kosinus 2X kurang 1. Nah, selanjutnya bagaimana dengan perluasan yang terakhir? Yaitu di sini ada pangkat 3, ada X kuadrat tambah 1, ada pangkat 5, dan juga ada fungsi kosinus. Pertama-tama kita ambil mulai dari V dulu. Kita misalkan V sama dengan X kuadrat tambah 1. Maka turunan dari fungsi W ini yaitu dw dx sama dengan 2X. Kemudian yang kedua, V sama dengan V berpangkat 3. Turunan dari fungsi ini adalah dv dv sama dengan 3V pangkat 2. U sama dengan kosinus V. Turunan dari kosinus adalah negatif sinus, atau du dv sama dengan negatif sinus V. Dan yang terakhir, Y sama dengan U berpangkat 5. dy du sama dengan 5U berpangkat 4. Nah, dengan perluasan dari rantai, dy dx sama dengan dy du kali du dv kali dv dv kali dw dx. Kita kalikan satu per satu, di mana dy du itu adalah 5U berpangkat 4 kali negatif sinus V kali 3V kuadrat kali 2X. Dari mana dapat negatif 30? Itu dikalikan langsung 5 kali 3 kali 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 30. Dan X yang ada di belakang langsung disimpan atau ditaruh di depan. Dikalikan dengan kosinus V berpangkat 4 kali sinus V pangkat 3 kali X kuadrat tambah 1 berpangkat 2. Sehingga kalau kalian perhatikan satu per satu, kita ganti V itu dengan X kuadrat tambah 1, maka terakhir menjadi negatif 30X kali X kuadrat tambah 1 berpangkat 2 cos pangkat 4 kali X kuadrat tambah 1 berpangkat 3 sinus X kuadrat tambah 1 berpangkat 3. Saya kira itulah materi kita pada kesempatan ini. Pada pertemuan yang akan datang, saya akan berikan soal latihan dari buku cetak. Terima kasih.